Kalau kamu pikir timnas Indonesia cuma modal semangat, kamu salah besar. Ada cerita luar biasa soal chemistry, mentalitas, dan rahasia pelatih Shin Tae-yong yang bikin kita semua optimis di Piala AFF 2024. Siap tahu rahasianya? Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, merasa sangat bangga dengan perkembangan mental para pemain timnas Indonesia menjelang duel pertama melawan Myanmar pada fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Sumarji mengatakan mentalitas memang jadi salah satu aspek utama yang telah ditingkatkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama pemusatan latihan, TC. Selain itu, fisik para pemain juga mendapatkan perhatian penuh. Menurut Sumarji, para pemain telah memperlihatkan perkembangan yang pesat dari segi mental. Oleh karena itu, skuad Merah Putih bisa memiliki kepercayaan diri untuk menatap persaingan ketat di Piala AFF 2024. Kita semua patut mengapresiasi atas upaya yang dilakukan tim pelatih. Pada awal kedatangan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, yang diutamakan ialah fisik dan mental, ujar Sumarji dikutip dari YouTube Nusantara TV. Perkembangannya saat ini berkaitan dengan mental para pemain, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan, upaya-upaya di tim ini tanpa melibatkan pelatih juga sudah dilakukan, ditambah sosok yang sudah menjadi manajer timnas Indonesia sejak 2019 itu. Sejak dipegang Shin Tae-yong, mentalitas pemain timnas Indonesia berubah total. Bukan lagi tim yang gampang tertekan, mereka kini jadi tim yang main dengan kepala dingin di laga-laga berat. Dari Asian Games sampai laga persahabatan internasional, pemain-pemain kita nggak cuma main buat menang, tapi juga buat belajar. Apa yang bikin beda? Shin Tae-yong fokus banget sama kedisiplinan dan kesiapan mental. Misalnya, pemain nggak cuma diajak latihan fisik, tapi juga dilatih buat tenang dan fokus saat di bawah tekanan. Ini kelihatan banget waktu lawan tim-tim kuat Asia, mainnya solid walau kalah pengalaman. Selain itu, lelaki yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia ini mengapresiasi upaya para pemain untuk membangun chemistry. Meskipun waktunya singkat, mereka bisa menyatukan persepsi untuk bersatu. Artinya, ada satu sesi di mana pemain timnas Indonesia berkumpul sendiri untuk menyamakan persepsi, menyatukan hati, tekad, semangat, dan harapan. Ini juga menjadi bagian yang terpenting, ujar Sumarji. Proses pembentukan chemistry ini membutuhkan waktu. Kebetulan kemarin waktunya memang mepet, tetapi kami berusaha bagaimana supaya chemistry antar pemain ini bisa terbentuk, tambahnya. Mentalitas para pemain ini, menurut perwira polisi berpangkat komisaris besar, Kombes, itu, sudah tak perlu diragukan lagi. Meskipun diisi mayoritas pemain muda, perkembangan para penggawa sudah luar biasa. Kemarin, ketika sepulang dari uji coba melawan Bali United, semua bermain berkumpul. Intinya satu, supaya mental para pemain lebih kuat. Karena lawan yang akan kami hadapi adalah pemain-pemain yang senior, ujarnya. Maka, anak-anak pun sudah mempersiapkan mental sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa mental para pemain, walau usianya muda, tetapi para pemain sekarang perkembangannya jauh lebih baik. Saya kira tak perlu diragukan lagi berkaitan dengan mental para pemain, lanjutnya. Dengan modal semacam ini, Sumarji merasa optimistis apabila target timnas Indonesia untuk menembus final Piala AFF 2024 bisa terwujud. Namun, dia menegaskan pentingnya fokus menatap fase demi fase untuk mencapai tujuan terakhir ini. Saya dan Coach Shin Tae-yong sudah punya target. Kami paling tidak bisa lolos sampai final. Bagi kami, yang utama adalah targetnya dahulu. Kalau tidak ada target, anak-anak pasti akan lemas, ujar Sumarji. Saya sudah menginstruksikan para pemain, di awal kumpul semuanya harus ada target. Intinya, apapun alasannya, kita harus bisa bersaing dan kita buktikan bisa lolos dari fase grup, ke semifinal, hingga lolos ke final, lanjutnya. Tantangan menuju final Piala AFF 2024. Jalan menuju final itu nggak gampang, guys. Masih ada banyak PR buat Shin Tae-yong, terutama di lini depan. Kita butuh striker yang nggak cuma tajam, tapi juga konsisten. Selain itu, adaptasi pemain diaspora juga perlu terus diasah biar makin klop sama pemain lokal. Tapi, dengan mentalitas dan chemistry yang makin kuat, peluang Indonesia buat nembus final Piala AFF 2024 jelas terbuka lebar. Ini nggak cuma soal strategi di lapangan, tapi juga soal dukungan kita sebagai supporter. Gimana? Makin optimis sama timnas Indonesia? Kalau kamu setuju mereka bisa tembus final Piala AFF 2024, tulis Garuda di dadaku di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.
Kita bakal bahas lebih banyak soal sepak bola Indonesia dan perjuangan Garuda ke depan. Hai Sobat Bola! Siap untuk bahas pertandingan panas Myanmar versus Timnas Indonesia? Tunggu dulu, kenapa media Vietnam pesimis dengan peluang kita? Yuk, kita bongkar semua analisisnya. Apa yang dibicarakan media Vietnam? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa analisis dari media negara tetangga ini sering jadi sorotan? Mereka bilang, sulit berharap keajaiban. Apa maksudnya? Yuk, kita bahas. Menurut salah satu media olahraga top di Vietnam, performa Indonesia di babak penyisihan memang solid, tapi katanya permainan kita masih bisa ditebak. Wah, benarkah segitu buruknya? Atau ini cuma strategi mereka buat memanas-manasi suasana? Performa Myanmar versus Indonesia, head-to-head yang bikin deg-degan. Kalau kita tarik sejarah, siapa sih yang lebih unggul? Eits, jangan salah. Myanmar nggak bisa dianggap remeh. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia memang lebih dominan, tapi Myanmar sering bikin kejutan. Masih ingat kekalahan dramatis kita di tahun 2017? Tapi tenang, kali ini beda. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas kita punya permainan yang lebih terorganisir. Dan statistik juga bilang, rata-rata penguasaan bola kita naik 20% dibanding 2 tahun lalu. So, apa masih ada alasan buat pesimis? Prediksi lineup dan strategi Shin Tae-yong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Kira-kira siapa yang bakal diturunkan? Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan diprediksi jadi andalan. Tapi, ada rumor kalau ST bakal eksperimen di lini tengah. Apakah ini langkah berani atau malah berisiko? Dan soal strategi, ST dikenal suka mainkan pressing tinggi. Tapi, melawan tim seperti Myanmar yang sering pakai taktik serangan balik cepat, apa ini keputusan tepat? Menarik banget buat dibahas, kan? Media Vietnam, alasan pesimis atau justru iri? Kita balik lagi ke opini media Vietnam tadi. Mereka bilang kalau Indonesia sulit berharap keajaiban karena lini belakang yang rapuh. Eits, jangan langsung percaya. Faktanya, di 3 pertandingan terakhir, kita cuma kebobolan 1 gol. Itu pun karena kesalahan individu, bukan sistem permainan. Kalau kita analisis lebih dalam, mungkin ada rasa iri di balik komentar mereka. Soalnya, performa Vietnam sendiri belakangan ini mulai goyah, sementara Indonesia justru semakin matang. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menang? 1. Konsistensi di lini belakang. Myanmar terkenal dengan long ball mereka. Kalau kita lengah sedikit saja, ya, tamat. Tapi kabar baiknya, Rizky Ridho dan Fahrudin punya statistik intercept yang cukup tinggi. 2. Memaksimalkan bola mati. Dengan Arhan di tim, bola mati selalu jadi senjata andalan. Dari 10 peluang bola mati di turnamen ini, 40-nya berbuah gol. 3. Mainkan tempo permainan. Myanmar suka memancing lawan buat bermain cepat. Tapi kalau kita pintar-pintar mengatur tempo, mereka bakal kewalahan sendiri. Apa peluang Indonesia sebenarnya? Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Dengan segala analisis tadi, peluang Indonesia sebenarnya cukup besar, kok. Asal kita tetap fokus, disiplin, dan gak meremehkan lawan, kemenangan pasti bisa diraih. Dan buat media Vietnam? Ya, biar mereka bicara sesuka hati. Yang penting, timnas kita fokus ke tujuan besar, bawa pulang kemenangan dan terus harumkan nama Indonesia di pentas Asia. Sobat Bola, menurut kalian, apa Indonesia bakal menang melawan Myanmar? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus dapetin update seru seputar dunia sepak bola, terutama timnas Indonesia. Pernah kepikiran nggak, gimana rasanya jadi pemain sepak bola yang dapat ribuan dukungan dari fans di negara yang jaraknya ribuan kilometer? Mees Hilgers, bek muda berbakat berdarah campuran Belanda Indonesia, punya jawabannya. Tapi, apa yang bikin dia merasa begitu spesial? Yuk, kita bongkar ceritanya. Perjalanan Mees Hilgers. Mees Hilgers lahir dan besar di Belanda. Sebagai seorang pemain sepak bola profesional, dia memulai karirnya di Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Belanda. Di usia muda, Mees udah nunjukin bakat luar biasa sebagai bek tengah yang tangguh. Tapi, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ada darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya.
Fakta menarik, ternyata, Mes punya koneksi langsung ke Indonesia lewat neneknya yang asli orang Indonesia. Ini bikin dia punya hubungan emosional dengan negara kita, meskipun gak tinggal di sini. Jadi, apa yang akhirnya mendorong dia untuk mau bermain untuk Garuda? Kenapa seorang pemain muda yang lagi naik daun di Belanda lebih milih Indonesia dibanding potensi main buat timnas Belanda? Ada sesuatu yang bikin dia yakin banget sama keputusannya, dan ini nggak cuma soal sepak bola. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia. Ketika kabar Mees Hilgers punya darah Indonesia tersebar, dukungan dari masyarakat Indonesia langsung mengalir deras. Mulai dari DM Instagram sampai komentar di media sosial, semuanya ngajak Mees buat gabung timnas. Mees sendiri cerita kalau dia benar-benar nggak nyangka bakal dapat perhatian sebesar ini dari fans Indonesia. Dukungan ini bikin saya merasa istimewa, kata Mees di salah satu wawancara. Dia bilang, energi positif dari fans Indonesia itu nggak cuma bikin dia terharu, tapi juga makin semangat buat mempertimbangkan gabung sama timnas Garuda. Tapi tunggu, apa cuma dukungan fans aja yang bikin dia tertarik? Ada alasan lain yang lebih personal, dan ini bisa bikin kalian makin respect sama dia. Indonesia negara besar. Tuh hal yang membuat Mees Hilgers merasa sangat istimewa bisa berseragam timnas Indonesia adalah karena merasa negara yang jadi asal ibunya itu adalah sebuah negara besar dan hal itu bisa dirasakannya ketika membela tim Garuda. Saya pikir bermain untuk negara adalah perasaan yang luar biasa dan apa saja menyertainya, ujar Mees Hilgers. Dan lagi, Indonesia adalah negara besar, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda bisa merasakan apa yang Anda lihat di media sosial dan merasakannya di tim saya. Sangat spesial bermain untuk negara yang sangat besar, jelanjutnya. Keinginan membela timnas Garuda. Bagi Mees, membela Indonesia bukan sekadar pilihan karir. Ini soal identitas, akar budaya, dan rasa bangga. Mees melihat timnas Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar yang pengen dia bela dengan sepenuh hati. Ada momen di mana Mees bercerita tentang neneknya. Beliau selalu berbicara dengan bangga soal Indonesia dan betapa indahnya negara ini. Neneknya adalah inspirasi utama yang mendorong Mees buat lebih mengenal tanah leluhurnya. Kira-kira, kapan kita bakal lihat Mees pakai jersey merah kebanggaan timnas Indonesia? Apa langkah berikutnya yang akan dia ambil? Tantangan dan harapan Mees Hilgers. Bergabung dengan timnas Indonesia pastinya nggak akan mudah. Ada proses administrasi, adaptasi budaya, dan tantangan untuk menyesuaikan diri dengan gaya bermain timnas. Tapi Mees nggak gentar. Dia yakin bahwa pengalaman bermain di Liga Eropa bakal jadi aset besar buat timnas Indonesia. Selain itu, Mees juga berharap bisa memberikan sesuatu yang berharga buat sepak bola Indonesia. Dia pengen jadi bagian dari generasi pemain yang membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Kalau kamu suka konten tentang sepak bola Indonesia, jangan lupa like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya.